Baik, kita mulai saja ya presentasinya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada ruang Zoom kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal Akila yang pada kesempatan kali ini saya bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok lainnya yaitu Putri Aprilia, Alpia Anastasia, Adawia, dan Marcella. Em, Baik teman-teman, biar gak mengulur waktu, langsung saja kita mulai untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Nopal. Di sini ada pengertian dari hubungan industrial, yaitu merujuk pada interaksi dan hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses produksi barang dan jasa, termasuk pengusaha, pekerja atau buruh, serta pemerintah. Konsep ini mencakup semua aspek yang berkaitan dengan hubungan antara manajemen perusahaan dan karyawan, seperti kebijakan perusahaan, kondisi kerja, perundungan gaji, serta penyelesaian masalah yang muncul di tempat kerja. Selanjutnya di sini ada secara lebih spesifik, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, hubungan industrial merupakan sistem hubungan yang dibentuk antara para pelaku dalam proses produksi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hubungan ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang aman, harmonis, dan sejalan untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Selanjutnya di sini ada tujuan hubungan industrial itu ada 3. Yang pertama itu ada membangun kerja sama yang harmonis, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang produktif, yang kondusif untuk produktivitas. Yang kedua itu ada melindungi hak karyawan, yaitu menjamin hak-hak pekerja terkait upah yang adil dan kondisi kerja yang aman. Yang ketiga itu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, yaitu menciptakan sinergi antara kepentingan perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Yang selanjutnya di sini itu ada fungsi hubungan industrial. Yang pertama itu ada negosiasi berkelanjutan, yaitu memfasilitasi proses negosiasi antara pengusaha dan karyawan untuk mencapai kesepakatan. Yang kedua ada penyelesaian konflik, yaitu mengatasi perbedaan pendapat melalui mediasi untuk mencapai solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Yang ketiga ada pemberdayaan karyawan, yaitu melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kondisi kerja. Terima kasih. Baik, terima kasih Putri. Untuk penyampaian materinya akan disampaikan oleh Alpi. Untuk Alpi dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator telah mempersilahkan kepada saya untuk menjelaskan mengenai perselisihan hubungan kerja. Perselisihan hubungan kerja secara lebih spesifik menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, hubungan industrial merupakan sistem hubungan yang dibentuk antara para pelaku dalam proses produksi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Hubungan ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang aman, harmonis, dan juga sejalan untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Perselisihan ini dapat meliputi yang pertama perselisihan hak. Ini adalah terkait mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada perjanjian kerja. Yang kedua ada perselisihan kepentingan terkait kondisi kerja baru. Yang ketiga perselisihan PHK, yaitu pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Dan juga yang terakhir ada perselisihan antar serikat pekerja di suatu perusahaan. Next. Di sini kami mengambil perusahaan asuransi, yaitu profil perusahaannya. PT Asuransi Jiwa Kresna, yang lebih dikenal sebagai Kresna Life, adalah suatu perusahaan asuransi jiwa yang didirikan pada tahun 1991 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Awalnya perusahaan ini bernama Asuransi Jiwa Mira Life hingga tahun 2009. Kresna Life merupakan bagian dari grup Kresna dan menawarkan berbagai produk asuransi, termasuk asuransi jiwa dan juga investasi. Perusahaan ini mengalami beberapa tantangan, termasuk pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2023. Namun, kemudian berhasil menggugat keputusan tersebut dan mendapatkan kembali kesempatan untuk beroperasi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Alfi sudah menjelaskan slide-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adawiyah. Baik, terima kasih Noval atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan kasus yang terjadi di PT Asuransi Jiwa Kresna yang di Jakarta. Nah, kasus ini bermula dari dikeluarkannya hasil keputusan rapat kerja direksi PT Asuransi Jiwa Kresna di Jakarta pada tanggal 23 dan 24 Februari 2017 yang ditetapkan oleh direksi dengan memberlakukan sistem agensi dengan menghapus status kepala cabang, kepala perwakilan, supervisor, dan tenaga administrasi. Dengan demikian, maka William Winata dimutasi ke wilayah Jakarta. Namun, dalam surat perintah mutasi tersebut tidak tertera tanggungan biaya mutasi ditanggung oleh perusahaan. Nah, selanjutnya, pada tanggal 22 Juli 2017, William Winata mengirimkan surat yang ditujukan kepada PT Asuransi Jiwa Kresna perihal peninjauan kembali atas isi surat perintah mutasi yang pada inti permohonannya bersedia dimutasi dengan meminta biaya mutasi. Akan tetapi, tidak mendapat tanggapan dari PT Asuransi Jiwa Kresna. Melalui kuasa hukum, William Winata mengirimkan permohonan bipartit kepada PT Asuransi Jiwa Kresna, akan tetapi permohonan bipartit tersebut diabaikan oleh tergugat sehingga bipartit dianggap gagal. Boleh next slide. Nah, kemudian yang selanjutnya ada perselisihan dan proses hukum. Yang pertama, mediasinya gagal. Pada November 2017, William Winata mengajukan perselisihan ini di Kementerian Ketenagakerjaan melalui kuasa hukumnya. Kemudian, mediator mengeluarkan anjuran agar perusahaan membayar pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kemudian memberikan penghargaan masa kerja dan ganti rugi lainnya. Dan yang terakhir, perusahaan mengabaikan anjuran ini. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Adawiyah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Marcella. Untuk Marcella dipersilakan.
Mohon maaf, Marcella ini nggak ada suaranya. Oke, maaf sebelumnya. Apakah sekarang ada suaranya? Sudah. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi dari presentator sebelumnya, yaitu perselisihan dan proses hukum. Yang kedua, di sini ada Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI, bisa disingkat dengan PHI. Yang pertama itu di tahun 2019. Nah, William Winata ini membawa kasus ini ke PHI Medan dengan nomor perkara 248 PDT Sus PHI 2019 PN MDN. Lalu yang kedua, di sini ada PT Asuransi Jiwa Kresna tidak hadir di persidangan atau first take. Lalu yang ketiga, pengadilan memutuskan bahwa perusahaan harus membayar hak-hak William Winata, termasuk pesangon, penghargaan masa kerja, upah proses, dan kompensasi lainnya dengan total 97.149.000. Next slide. Nah, di sini ada perselisihan dan proses hukum yang ketiga, yaitu hambatan eksekusi putusan. Nah, yang pertama itu, meskipun PHI telah memutuskan bahwa hak-hak William Benata harus dipenuhi, pelaksanaan putusan tersebut terhambat karena ada beberapa faktor. Nah, yang pertama itu keterbatasan anggaran pemerintah untuk eksekusi perkara dengan nilai gugatan di bawah 150 juta. Lalu yang keduanya itu ketidakjelasan batas waktu pelaksanaan eksekusi. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada moderator. Jam 11, terus jam 1, jam 3. Boleh? Baik, sepertinya sesi pemaparan materi telah selesai. Sekarang dibuka sesi Q&A untuk saya memberikan kesempatan untuk dua orang penanya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik teman-teman, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan tarik dulu kesimpulan dari presentasi kali ini. Baik, saya akan sampaikan kesimpulannya. Yang pertama itu pentingnya transparansi dan komunikasi dalam kebijakan perusahaan. Kebijakan restrukturasi perusahaan seperti mutasi atau perubahan status kerja harus dilakukan secara transparan dan dikomunikasikan dengan baik kepada karyawan. Yang kedua, mengabaikan komunikasi dapat menyebabkan konflik hubungan industrial seperti dalam kasus ini di mana William Winata merasa dirugikan karena kurangnya informasi mengenai kompensasi mutasi. Yang kedua yaitu penghambatan dalam penegakan hukum, keterbatasan anggaran pemerintah untuk membiayai eksekusi putusan hukum menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem penegakan hukum
Ketenagakerjaan. Karyawan sering dikali dirugikan karena pelaksanaan keputusan yang lambat meskipun secara hukum mereka telah memenangkan kasus. Kemudian yang ketiga yaitu pentingnya mediasi dan penyelesaian bipartit, eh, penyelesaian konflik melalui jalur bipartit atau mediasi seharusnya menjadi prioritas untuk menghindari eskalasi ke pengadilan. Dalam kasus ini, kegagalan mediasi menunjukkan lemahnya komitmen perusahaan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Lalu yang terakhir, kewajiban yaitu kewajiban perusahaan. Perusahaan memenuhi hak karyawan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur kewajiban perusahaan untuk memberikan hak-hak karyawan, termasuk pesangon, penghargaan masa kerja, dan ganti rugi. Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban ini melanggar hukum dan prinsip keadilan dalam hubungan kerja. Baik teman-teman, sepertinya presentasi dari kelompok kami telah selesai. Eh, eh, saya sebagai moderator dan anggota kelompok lainnya meminta maaf atas kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.